Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada hari ini mari kita ya bersekutu di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita belajar dari surat 2 Yohanes pasal yang pertama. Surat 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu saudara sekalian baca ayat yang ganjil. Amin semuanya. Amin. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang berikan kepadamu ibu, bukan seolah aku disusun perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada perintah dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak sesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah semisal dengan Kristus. Ya, puji Tuhan. Rasul Yohanes ya menuliskan di sini bahwa ia sangat bersukacita, ya, sangat bersukacita. Kenapa? Karena dikatakan di sini separuh dari anak-anak hidup di dalam kebenaran, ya, hanya separuh. Itu sudah membuat dia sangat bersukacita. Memang untuk hidup di dalam kebenaran itu tidak gampang, ya, sebab ada banyak halangan, banyak rintangan, tantangan yang akan kita hadapi. Godaan selalu datang, ya, setiap saat untuk menjauhkan kita dari kasih Kristus, untuk mengalihkan kita dari kebenaran Kristus itu. Nah, itu sebabnya Rasul Yohanes mengatakan, ya, dia sangat bersukacita bahwa ada separuh. Kalau dalam ayat lain dikatakan itu justru beberapa, ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan aku sangat bersukacita karena menjumpai beberapa anakmu di sini. Beberapa, ya, jadi ya memang kalau surat ini, kalau dalam ayat 1 ini dikatakan dituliskan kepada ibu yang terpilih, ya. Nah, ini juga menunjuk kepada apa namanya, penggembalaan, gitu ya. Jadi dalam jemaat itu kita nggak usah heran kalaupun hanya separuh yang hidup dalam kebenaran itu sudah luar biasa, ya. Jadi nggak usah heran kalau memang sama-sama beribadah tapi karakternya berbeda, ya. Karena kita menilai kenapa bapak ini, saudara ini, ya, masih itu kelakuannya, nggak usah heran, ya. Karena Rasul Yohanes mengatakan, ya, separuh, ya, yang hidup dalam kebenaran itu sangat membuat dia bersukacita. Amin. Ya, ini karena kita lihat murid Yesus saja, ya, tidak semuanya berhasil. Sudah murid Yesus, ya, Maha Guru, ya kan? Maha Guru. Ya, kalau sebenarnya guru itu harus bisa mendidik semua, itu kan, yang anak-anak yang tidak bisa membaca jadi bisa, ya, tergantung jurusannya masing-masing. Tapi ini menunjukkan bahwa, ya, karena Yesus saja sudah guru, Maha Guru, ya, bukan cuma guru besar, ya. Tadi ada muridnya yang memberontak. Nah, jadi kalau ada separuh, ya, contohnya di Batam Center ini, nggak usah separuh. Beberapa orang saja, kata Rasul Yohanes tadi, ya, beberapa orang saja dari wilayah ini yang kita menangkap itu sudah menjadi satu sukacita besar, ya. Jangan
Beberapa kalau lihat kata satu orang saja yang bertobat katanya si surga bersuka cita. Amin. Iya, jadi nggak usah heran kalau melihat orang di awal sudah mengaku Kristen, ya, tapi hidupnya berantakan. Maka saya katakan bukan Kristen KTP. Kalau Kristen yang sejati, ya, karena arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kalau dia Kristen sejati, maka dia pasti berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi kalau hanya Kristen KTP atau Kristen asal-asalan, ya, tidak menunjukkan karakter Kristus, masih suka bertengkar, ya, masih suka berbohong walau sudah ya melayani dan sebagainya, masih suka menipu teman, ya, tidak jujur, yang mudah tersinggung masih banyak, ya kan? Mudah marah apalagi, ya, curang, bahkan masih ada yang jemaat yang memabukkan, ada yang melawan orang tua, ada yang sombong, ya. Tapi kalau kita lihat ciri khas orang Kristen itu menurut ya surat Rasul Yohanes ini, ciri khas orang Kristen sejati itu adalah kasih. Amin. Nah, jadi itu sebabnya kita harus berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Ya, sekarang tadi memang tidak mudah untuk hidup dalam kebenaran, tidak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau memang kita mau berjuang, ya, kalau memang kita ada komitmen untuk itu pasti bisa. Karena Allah pasti memberi kekuatan. Allah pasti memberikan jalan keluar walau banyak tantangan, rintangan. Ya, kita bisa hidup dalam kebenaran asalkan ada yang namanya cinta, kasih. Ya, kasih itu bisa mengalahkan segalanya. Amin. Gak usah cinta akan Tuhan. Kalau orang yang sedang cinta kepada seseorang, benar-benar cinta ya dari hatinya, apapun dilalui untuk mendapatkan si dia. Benar-benar cinta sejati. Kalau sekarang kan banyak artis masih 3 bulan bercerai katanya cinta. Yang dicintai cuma hartanya, yang dia cinta cuma wajahnya mungkin. Maka nggak usah heran artis kalau cerai. Tapi kalau cinta yang sejati itu pasti dia perjuangkan. Ya, bagaimana saya katakan, walau ada itu awas anjing gila, pasti dilewati, ya kan? Atau puisi-puisi itu, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, demi menjumpai si dia. Seperti itu juga kepada Tuhan. Kalau memang kita ada cinta kepada Tuhan, maka semua bisa kita kalahkan. Amin. Iya. Kemalasan dikalahkan, jarak jauh dikalahkan, tantangan yang suka pasti bisa dikalahkan oleh kasih, oleh cinta. Nah, jadi kalau memang ada cinta, nggak ada yang berat, nggak ada yang suka. Amin. Ya, yang sudah pernah jatuh cinta pasti mengalaminya. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita cinta atau mengasihi Tuhan, pasti bisa kita hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti menjauhi yang namanya larangan Tuhan. Ya, senantiasa menunjukkan takut akan Tuhan. Itu kalau mengasihi Tuhan. Nah, permintaan Rasul Yohanes kepada jemaat, ya, kalau dalam ayat yang ke-5, coba Pak sekali lagi bacakan ayat ke-5. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ini
permintaan Rasul Yohanes di sini bukan hal-hal daging, melainkan mengajak kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan saya katakan tadi, kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cinta akan Tuhan. Tadi katakan Yohanes mengirim surat ini bukan untuk memberikan perintah baru, melainkan sekedar mengingatkan, ya, mengingatkan apa? Mengingatkan firman yang dahulu sudah ada. Jadi bukan perintah baru yang diberikan, hanya sekedar mengingatkan. Perintahnya apa? Ya, supaya kita saling mengasihi. Ini yang perintah dari yang dulu, ya, dan ini juga sampai sekarang. Maka saya katakan inti dari Alkitab, ya, atau kesimpulan dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kasih, ya, mengasihi Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 dan 12. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari semulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Iya. Inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Apa itu? Yaitu supaya kita di sini kata harus, ya, harus saling mengasihi. Ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Iya. Bahayanya kalau kita tidak hidup di dalam kasih, maka pastinya lawan kata kasih adalah benci. Yang ada nanti adalah kebencian. Kebencian pasti mengarah atau berakhir kepada pembunuhan. Ini buktinya langsung diangkat lagi oleh Rasul Yohanes ini, Kain, ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Kenapa seperti itu? Padahal mereka saudara si ayah dan si ibu. Tapi Kain ini membunuh adiknya sendiri, adik kandungnya. Kenapa? Karena di sini katakan karena perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kenapa perbuatannya jahat? Karena dia tidak hidup dalam kebenaran. Bukan dia tidak tahu perintah yang pertama tadi itu, ya. Tapi tadi tidak berjuang, ya, tidak berjuang melakukan perintah itu, tidak berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Bahkan sebelum ini terjadi, kan masih ada firman Tuhan mengingatkan dia lagi. Hei Kain, mengapa mukamu muram, hatimu panas? Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu, katanya. Itu Tuhan sudah peringatkan, tapi dia dasarnya tidak cinta akan Tuhan. Saya katakan tadi, orang yang cinta Tuhan pasti dia melakukan firman Tuhan, menjauhi kejahatan, ya, takut akan Tuhan. Itu kalau kita cintakan Tuhan. Nah, ini makanya membuktikan dia tidak cintakan Tuhan, karena dia tidak peduli dengan firman Tuhan yang memperingatkan dia. Nah, jadi kalau kita tidak saling mengasihi, maka yang terjadi adalah saling membenci dan membunuh. 1 Yohanes 3:15 dikatakan siapa yang membenci itu sudah seorang pembunuh. Maka hati-hati, jangan sampai ada benih kebencian walau sedikit pun di dalam hati kita, walau satu titik pun, ya. Tapi itu kuncinya, ya, cinta akan Tuhan. Kuncinya hiduplah dalam kebenaran, lakukanlah perintah Tuhan. Perintah Tuhan dari sejak semula itu, hiduplah di dalam kasih. Amin. Iya. Nah, jadi perintah lama dan yang baru sama, saling mengasihi.
Maka saya mengatakan tanda pengenal kita, ciri khas orang Kristen itu atau KTP kita adalah kasih. Ya, itulah KTP yang sebenarnya bagi Kristen sejati, ya. Bukan identitasnya, agamanya Kristen, ya. Ciri khas kita hidup di dalam kasih. Amin. Iya. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8, kalau kita mengasihi, itu menunjukkan atau itulah tanda bahwa kita mengenal atau lahir dari Allah. Ayat 7 dan 8. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Iya, ya. Nah, kembali sini Rasul Yohanes mengatakan, ya, mengajak, gitu ya, mengajak bukan memerintahkan. Dan tadi dikatakan bukan seolah-olah memberikan perintah. Ya. Tapi di sini mengajak, marilah kita saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Maka saya katakan tadi, KTP kita, identitas kita, ya, adalah kasih. Ketika kita mengasihi, itulah bukti bahwa kita lahir dari Allah atau anak Allah. Lahir dari Allah berarti anak Allah. Amin. Iya. Jadi kalau tidak mengasihi, berarti dia lahir dari si iblis. Itu kan si Kain itu, ya. Dikatakan Kain itu berasal dari si jahat. Si jahat berarti iblis. Habel dari Allah karena perbuatannya benar. Ya. Nah, jadi walau ini dari satu benih, tapi secara rohani mereka berbeda. Satu benihnya dari si jahat, satu dari Allah, sehingga terjadi pertengkaran, jadi pembunuhan. Nah, jadi walau kita mengaku sebagai Kristen, anak Allah, anak Tuhan, tapi ayat 8 ini jelas mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi jangankan anak Allah, mengenal Allah pun tidak. Kenapa? Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Tapi yang perlu juga kita pahami bahwa kasih itu bukan hanya sekedar omongan atau perkataan, tapi harus dibuktikan lewat perbuatan. Ya. Dalam ayat yang ke-18 pasal 3, 1 Yohanes 3:18. 18. Demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dalam perkataan atau dalam lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iya. Mengasihi itu bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ya. Sekali lagi, perbuatan dalam kebenaran. Berarti sama dengan perbuatan kasih. Amin. Nah, jadi bukan walau kata orang aku ngasih Tuhan, tapi kalau nggak ada bukti dalam perbuatannya, ya, dia tidak melayani Tuhan atau dia tidak melayani sesama, itu omong kosong. Ya, mungkin dia memiliki kasih, tapi kasih kan ada 4 jenis kasih. Kasih apa namanya? Kasih pilihan atau Philadelphia, ada kasih eros, ada kasih storge, dan kasih agape. Ya. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah kasih agape, kasih Allah. Kasih tanpa menuntut balasan. Ya. Kasih kepada Allah. Nah, jadi kalau kan sekarang kalau berbicara tentang kasih, seperti yang saya katakan tadi, banyak jenis kasih. Para penjahat pun mengasihi sesama penjahat, ya kan? Kalau enggak nanti mereka bisa, contohnya satu kelompok penjahat perampok, ya, mereka pasti saling membantu, saling mengasihi supaya mereka tidak ada yang tertangkap. Karena kalau satu
satu orang tertangkap, yang lainnya nanti gampang ditangkap. Jadi mereka saling mengasihi, saling membantu. Nah, itu kasih juga, tapi bukan kasih di dalam kebenaran, ya, bukan yang dimaksud di sini. Jadi sekali lagi dikatakan di sini adalah kasih dalam perbuatan kebenaran, ya. Nah, jadi kita dituntut untuk hidup menurut perintah Allah, yaitu hidup dalam kasih, ya. Artinya ketaatan kita kepada firman Tuhan, ya, atau kepada, ya, kehendak Allah. Lalu apa perintahnya? Perintahnya tadi sudah kita dengarkan, bahwa perintah itu supaya kita hidup di dalam kasih, ya. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran pasti di dalam kasih. Hidup di dalam kasih menunjukkan dia sudah hidup dalam kebenaran, menunjukkan dia sudah melakukan firman Tuhan, ya. Nah, kalau di dalam 1 Korintus 13, ya, kalau dikatakan, ya, kesuksesan apapun yang dicapai manusia, kalau tidak ada kasih, itu semua sia-sia. Coba dalam 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan bencana yang bergelincing. Iya, ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, ya. Pernah lihat apa namanya, di televisi itu seorang perempuan berapa itu bahasa, itu 18 bahasa kalau saya diwawancarai VR gitu, dan luar biasa. Tapi di sini dikatakan ini semua bahasa, termasuk bahasa malaikat, ya, sukses dalam suatu bahasa, ya, mungkin S2 sastra dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada kasih, dikatakan sia-sia, seperti gong yang berkumandang. Tahu gong kan? Soalnya boom, itu aja. Dipakai pun mungkin hanya sekali setahun, membuka acara dan sebagainya. Kayak orang di Jawa sana, ya, mungkin sering dipakai. Tapi ya itulah kesuksesan apa yang kita miliki. Coba ayat 2, Pak. Sekalipun aku mau mempunyai karunia untuk membuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iya, sekalipun kita mempunyai banyak karunia, ya, kalau di Alkitab kan ada banyak karunia, ya, ada 9. Sekalipun itu kita miliki semua, ya, bisa menyembuhkan orang, bikin kakek kesembuhan, ya, bisa bernubuat, ya, bisa, ya, melihat visi orang seseorang. Tapi kalau tidak ada kasih, ya, dikatakan juga tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Bahkan kalau saya dalam hadis pasal 7 itu, ya, mereka menuntut, ya, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu, sudah menyembuhkan orang demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu? Artinya pelayanannya sudah luar biasa. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu. Nyala, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, sudah melayani luar biasa, kan Tuhan katakan pembuat kejahatan. Kenapa? Ya, mungkin itu kasihnya. Dia melayani bukan berdasarkan kasih. Kalau saya sekarang banyak hamba Tuhan pendeta, ya, melayani apa? Jadi profesi sampingan, ya. Pelayanan dibuat sebagai sampingan. Pekerjaan utamanya ada di PT dan lain sebagainya bersama. Apa itu? Ya. Nah, jadi melayani bukan berdasarkan kasih. Saya ada dulu ketika kami di kampung di Singkawang itu, ada hamba di Jakarta,
membuat seminar itu 1 minggu, seminar akhir zaman, ya. Nah, ini cerita pengalamannya itu. Walau sudah bikin kakak seperti itu seminar di berbagai tempat, tapi ketika pulang ke Jakarta, karena masih maunya main perempuan. Makanya kalau kita lihat pelayanannya luar biasa gitu ya. Karena selain seminar dulu di gereja, kami juga kadang berkakak di desa-desa itu, ya. Dia bisa tahu seperti yang kemarin itu yang Pastor Yusuf dari Malaysia itu, ya kan? Ada ibu-ibu di sini yang begini katanya. Jadi dia tahu, ya, panjang ke depan. Kan karunia luar biasa kan? Tapi pengakuannya walaupun sudah seperti itu, dia masih melakukan dosa, berzina. Nah, jadi justru saya ini kok bisa? Yang ini kan, sekalipun banyak karunia, ya. Makanya kata di sini tidak berguna sama sekali. Dan jika melihat Matius pasal 7 itu, aku tidak mengenal kamu, kamu membuat kejahatan. Ya. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Iya. Sekalipun kita sudah berkorban banyak, ya, berkorban harta, berkorban tenaga, ya, dan lain sebagainya, korban perasaan, tetap juga kalau tidak disertai kasih, tidak didasari kasih, semuanya tidak berfaedah. Berarti pekerjaan yang sia-sia, ya, karena sudah berkorban banyak, sampai menyerahkan tubuh untuk dibakar. Ya. Nah, jadi sekarang saya katakan, apapun kesuksesan yang dicapai seseorang, yang menjadi kebanggaan seseorang, kalau tidak ada kasih, semuanya adalah sia-sia. Ya. Nah, sedikit lagi kita lihat di sini. Sebenarnya kasih itu apa? Sederhana saja, ya. Kalau kita lihat ayat yang keempat sampai 8, ini definisi daripada kasih yang sangat sederhana dan mudah sebenarnya untuk dilakukan kalau ada kasih tadi itu. Ya, yang pertama, Kasih itu sabar. kasih itu sabar. Ini yang sering membuat kita bermasalah di rumah karena tidak sabar. Tidak sabar menghadapi suami, akhirnya merepet istri. Tidak sabar menghadapi istri, ya, marah-marah suami. Tidak sabar menghadapi anak yang cengeng dan lain sebagainya, terjadi pertengkaran, ribut lagi di rumah. Tidak sabar menghadapi tetangga, akhirnya gencatan senjata, tidak cakapan bertahun-tahun, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kasih itu sabar. Mulai hari ini belajar kita bersabar, amin. Ya. Di jalan itu pun, kenapa sering terjadi? Ya, ada campur sesama pengendara karena nggak sabar, ingin mendahului dan sebagainya, tersinggung yang di belakang, ya. Tidak sabar menunggu yang akhirnya itu berantem. Yang kedua, Kasih itu murah hati. ya, murah hati. Masih banyak juga yang pelit dan kikir, ya kan? Ya. Padahal khotbah di bukit itu, berbahagia orang yang murah hati karena mereka akan mendapat kemurahan. Ya, artinya kalau kita murah hati, itu adalah jalan berkat bagi kita. Amin. Terus, Ia tidak cemburu. ya, tidak cemburu. Terus, Ia tidak membanggakan diri, ya, dan tidak sombong. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. ayat sampai yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini ada definisi kasih, dan sebenarnya ya tidak terlalu susah dilakukan, tapi syaratnya daripada kasih kita kepada Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir ayat yang ke-7 itu, kalau kita dalam 2 Yohanes 1 tadi ayat ke-7, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, maka kita pasti jadi tersesat. Ya, kalau tidak tersesat, yang lebih parah lagi jadi penyesat.
Ya, ayat kita baca sama-sama. Ayat ke-7, 2-3 ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi ini bahayanya kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, ya, tidak hidup di dalam kasih, kita sesat, bahkan jadi penyesat dan antikristus. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa.